Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saudara-saudara mendengar profesi sebagai ya pekerja politik, begitulah kurang lebih. Jenis-jenis pekerjaan model ini itu ada banyak. Yang jelas pekerjaan model ini biasanya kontraknya ya periodik ya, yang membayar negara. Jadi ada pekerjaan itu atau aktivitas itu yang sama-sama dibayar oleh negara. Ada yang melalui APBN, kemudian masuk ke partai politik, ada hitungannya itu. Partai politik dengan suara sekian maka dia dapat uang sekian, ada itu. Kalau itu mutlak punya partai politik. Orang wajib tunduk ketika kerja di situ, wajib tunduk terhadap partai politik. Misalnya menjadi staf ahli partai politik apa, atau menjadi pekerja di partai politik, stafnya partai politik di sekretariatnya. Ya mesti tunduk dengan partai politik, rek. Tapi ada pekerjaan yang semestinya itu ya ada persentase, ada peserta umum, ada tenaga kerja umum, dan ada partisan. Tapi kalau semuanya partisan itu namanya kurang ajar. Rekrutmen dari pekerjaan model begini ini ya umum, cuman nanti di akhir itu ada bagian emang. Jadi yang cilaka itu kan begini, sejak awal itu sudah dilakukan setting, nek gak boloku gak melebu. Maka yang terjadi pada akhirnya adalah terjadi orang-orang yang tidak kualitas. Kenapa? Atau bukan orang yang tidak kualitas, or berpotensi merekrut orang-orang yang tidak kualitas. Kenapa? Karena sejak awal sudah memang kecenderungan sudah ada. Coba kalau begini, tes di awal, tes kemampuan akademik, tes kemampuan. Tes kemampuan itu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan tersebut, maka kemampuan orang diuji betul. Tes mental, untuk kebutuhan mental kayak gimana untuk pekerjaan itu. Nah, di akhir baru kemudian bicara iki koncone sopo, iki partai opo. Kalau memang dibutuhkan ini ya hubungan dengan partai begitu ya. Cuman yang ngono tetap ono persentase nere. Sekian persen untuk publik yang apolitik, sekian persen untuk partisan. Yang kurang ajar itu adalah, yang kurang ajar dalam fenomena pekerjaan ini adalah ketika ada posnya bukan pos partai politik, tetapi dimanfaatkan untuk operasional partai politik. Apa? Ya, jangan saya yang ngomong, teman-teman teliti, lihat sendiri yang mana. Gitu. Adakah? Ya enggak tahu, coba dicek. Yang jelas, insya Allah yang saya sampaikan di channel saya ini semuanya adalah tidak ada yang hoax. Insya Allah tidak ada. Kemungkinan tidak ada. Tidak ada yang hoax. Kenapa tidak hoax? Karena ini orisinil. Ini orisinil. Itu ya. Datanya bagaimana untuk membuka sesuatu yang ini? Cari sendiri. Cari sendiri. Resikonya tanggung sendiri. Gitu ya. Ingin bersama-sama tanggung risiko sebuah langkah. Ketemu dulu, kita diskusi, samakan visi, samakan persepsi, cocok, kita tarung. Tarung sampai mati. Bukan tarung untuk jualan kasus ya. Saya tidak mau.
Saya tipikalnya orangnya untuk bongkar-bongkar wanita neng koncone kudu kuat, pinter, dan ndak negosiatif. Dan negosiatif mending ndak ngapain juga jualan. Itu yang saya katakan lebih pelacur tadi. Ndak mau. Aku gelem kok tujuh mati kabeh, jiar be saya mau kok. Saya berani melakukan itu. Cuman kudu ana koncone situ ae. Sing betul-betul di atas saya lah kemampuannya. Gitu. Oke, balik nih. Jadi profesi itu apa saja? Ya dicari sendiri. Gitu ya, dicari sendiri apa profesi itu. Karena ketika saya mengatakan profesi ini begini, itu kan subjektivitas saya. Subjektivitas saya. Bisa jadi tidak begitu. Bisa jadi dengan prasangka saya. Kan bisa jadi. Saya tidak menuduh. Saya berprasangka. Nek menuduh salah. Lek berprasangka cuman di-clear no cukup. Tapi kalau kemudian diadu, saya punya data. Beradu data, mari beradu data. Begitu kalau saya sih. Jadi untuk lembaga-lembaga atau pekerjaan-pekerjaan yang mix tadi, semestinya ada keadilan. Tidak dimonopoli dan digunakan untuk kepentingan tertentu yang fokus. Kalau itu terjadi, namanya apa ya? Pengkhianatan negara. Layakkah itu begitu-begitu disebut pengkhianatan negara? Pengkhianatan negara, pembangun atau pengkhianat? Perampok. Terserah deh namanya. Karena apa? Politik itu berbagi. Malah ada istilah yang lebih baik, yang lebih ekstrim lagi menurut saya. Ini namanya adalah pembajakan negara. Bajak, dibajak. Jadi kapal itu atau lembaga itu biar berjalan sesuai dengan aturan negara, tetapi isinya dibajak untuk kepentingan sesuatu. Pembajakan itu. Nah, ada. Ya mau nggak dilihat, dievaluasi, dicek sendiri masing-masing. Oke ya, jadi beda lagi dengan misalnya ASN. ASN itu jelas pengabdi pada negara. Dia bukan dari unsur partai politik, tidak ada unsur partai politiknya, tidak seunsur kelompok. Cuma untuk beberapa pekerjaan lain ada unsur kelompoknya. Meskipun tidak harus partai politik, tapi ada unsur kelompok A, B, C, D. Gitu. Kalau ada yang menentang statement saya ini, monggo saja, terserah. Mau bicara data, yuk bicara data. Publik tapi, kalau bicara data di warung kopi, percuma. Berbicara datanya di publik, biar masyarakat tahu semuanya. Siapa yang biadab, siapa yang kurang ajar, biar tahu semuanya. Meskipun pada akhirnya saya harus dihabisin misalnya. Ya, tapi berjalan di publik, biar tahu publik. Publik tahu dulu baru saya mati, insya Allah gak masalah. Gitu. Oke? Good luck. Bismillah. Mudah-mudahan ini bisa mencerdaskan kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.